Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ini kita sudah pertemuan yang ketiga kalinya ya, Pak Rama ya, semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan artinya gini Bapak Ibu ya. Saya tanya dulu secara logika sederhana. Yang namanya petunjuk itu tuh dibuat itu maksudnya untuk mempermudah atau mempersulit? Mempermudah ya. Berarti Bapak Ibu setuju kalau ingin hidupnya mudah, suka tidak suka berarti harus mengikuti petunjuk. Betul ya? Berarti pertanyaan kedua, petunjuk itu mempermudah. Dan Bapak Ibu pasti yakin bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk hidup. Salah satunya fungsinya Al-Quran itu adalah membimbing Bapak Ibu dari yang merasa sulit dalam hidupnya menjadi mudah. Betul nggak ini? Berarti untuk hidup bahagia, untuk mewujudkan keinginan itu harusnya mudah atau sulit? Halo? Harusnya mudah kan? Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, biasanya mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Loh. Iya. Enggak, kan kita tadi setuju. Bahwa Bapak Ibu setuju bahwa yang namanya petunjuk itu untuk mempermudah. Berarti mempermudah salah satunya adalah ketika Bapak Ibu nanti diberikan ujian, diberikan masalah, harusnya Bapak Ibu kalau tahu petunjuk itu mempermudah, mengikuti petunjuk atau berpikir sendiri. Supaya mudah kan? Berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Kok nggak tahu? Coba. Ya, kan ini kita berdiskusi supaya atau agak sedikit lagi maju mungkin. Ini biar Bapak-bapak supaya ini. Nanti pokoknya gini ya Bu ya, saya menyampaikan sesuatu, kalau Bapak Ibu mau potong saja ya. Misalnya langsung angkat tangan, langsung protes nggak Bapak? Ya. Oke. Jadi kita setuju dulu ya, setiap kejadian apapun yang kita jalani, ternyata semua itu akan menjadi mudah ketika Bapak Ibu mendapatkan atau mengikuti petunjuk. Mohon maaf, setiap orang pasti punya masalah, betul? Pertanyaan kedua, ketika Bapak Ibu mempunyai masalah itu, Bapak Ibu tuh tahu nggak solusinya? Ya, saya ulang ya, setiap orang punya masalah. Ketika Bapak Ibu punya masalah itu sebenarnya awalnya tahu atau tidak solusinya? Tidak tahu. Kalau sudah tahu solusinya bukan masalah dong Pak. Betul ya? Pertanyaan kedua, ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah dan Bapak Ibu misalnya ingin mencari solusinya, betul ya? Biasanya supaya mendapatkan solusi itu, Bapak Ibu berpikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Berpikir sendiri ya? Nah, terus petunjuknya buat apa? Baik, berarti pikiran ini dipakai untuk mencari solusi atau untuk mengikuti petunjuk? Saya tanya, bisa nggak kita mendapatkan solusi kalau tidak mengikuti petunjuk? Nah, berarti pikiran ini dipakai mencari solusi atau mengikuti petunjuk? Harusnya selama ini Gimana? Nah, gimana? Iya, artinya kalau Bapak Ibu setuju petunjuk itu membimbing kita untuk menyelesaikan masalah, untuk memberikan solusi, kan akal pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk kan? Mohon maaf, petunjuk itu pasti atau tidak? Pasti. Tapi pemikiran kita pasti atau tidak? Nah, Bapak Ibu senang ikuti yang pasti atau yang tidak pasti? Nah iya, kalau ingin gampang, gini aja lah, saya nggak susah-susah berpikirnya ya. Di sini kan saya baru, terus saya nggak tahu toilet. Nggak ada orang yang saya tanya, tapi ada tanah panah.
Toilet lurus, naik ke atas, belok kanan, belok kiri misalnya. Saya masih berpikir atau ikuti saja tanda panahnya? Nah itu maksud saya. Berarti kalau sudah ada petunjuk itu masih berpikir keras atau tinggal ikuti saja? Nah saya tanya, setiap ujian dari Allah, setiap masalah dari Allah, sudah ada belum petunjuknya? Untuk diikuti atau difikirkan? Bapak Ibu ketika punya masalah mengikuti atau memikirkan? Loh, memikirkan itu, saya ulang ya, memikirkan itu silahkan kalau tidak ada petunjuknya. Misalnya, saya mau ke toilet, nggak ada petunjuknya, saya mikir, ini kemana ya toilet? Itu silahkan. Tapi pertanyaan saya, kalau sudah ada petunjuknya, masih mikir atau ikuti saja? Saya ulang, setiap masalah itu sudah ada belum petunjuknya? Sudah, kita buktikan. Surat 76, surat Al-Insan, kita tadabbur Al-Quran sebentar. Surat 76, ayat 2 dan ayat 3. Silakan. Benar nggak setiap ujian itu sudah ada petunjuknya? Ah, ini lebih enak nih, lebih jelas. Surat 76 Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Pakai ini dulu ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Baik. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Oke, setuju semua ya? Dan ternyata benar bahwa manusia itu diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Ada yang mau bantah? Tidak ya? Baik, terus. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Berarti semua manusia pasti akan diuji. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu hidup itu akan diuji? Tahu? Berarti wajar nggak kalau kita dapat ujian, Pak? Berarti yang namanya wajar itu biasa saja atau emosi? Saya ulang lagi. Bapak Ibu tahu manusia itu akan diuji, tahu? Kalau Bapak Ibu tahu, berarti wajar nggak kalau kita ada masalah atau ada ujian? Yang namanya wajar itu nanti ketika diuji biasa saja atau emosi? Biasa saja, pasti semua manusia akan diuji. Emosi tidak emosi pun tetap akan diuji. Berarti Bapak Ibu pilih yang wajar atau pilih yang emosi? Berarti orang emosi itu wajar atau tidak wajar? Nah sekarang Bapak Ibu ketika diuji, selama ini wajar atau tidak wajar? Iya, nggak apa. Ngerti ya? Maksudnya tuh ketika ibu diuji misalnya difitnah orang, ibu emosi gitu kan. Berarti kan ibu nggak tahu bahwa manusia itu pasti akan diuji. Kalau sudah tahu diuji, ya memang kita wajar. Namanya orang hidup pasti akan diuji. Nah, tapi perhatikan, yang mau saya garis bawahi, ternyata setiap ujian itu Allah sudah beri petunjuknya. Itu loh Bu, silakan terus. Ustaz. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, coba. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jadi Allah ngasih ujian hidup, Allah juga ngasih petunjuknya. Supaya apa? Allah ngasih ujian hidup, Allah juga ngasih petunjuknya. Maksudnya supaya apa? Supaya Bapak Ibu mudah menyelesaikan masalah. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti petunjuk. Berarti kita ikhtiar itu tujuannya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Kalau mengikuti petunjuk otomatis masalah selesai. Jadi masalah selesai itu tujuan utama atau hanya sebagai bonus setelah Bapak Ibu mengikuti petunjuk?
Bapak Ibu masalah akan selesai kalau mengikuti petunjuk. Kalau Bapak Ibu ketika punya masalah mengikuti petunjuk, otomatis masalah selesai. Berarti masalah selesai itu tujuan utama atau bonus setelah Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Jadi yang penting itu selesainya masalah atau mengikuti petunjuknya. Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, menurut Bapak Ibu yang penting itu mengikuti petunjuk atau masalah selesai? Jadi petunjuk nggak penting. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Jadi tidak mungkin masalah yang sekarang kita hadapi itu tidak akan selesai kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Berarti saya tanya nih, mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk, takdir atau pilihan? Pilihan. Ngikuti petunjuk boleh, ngikuti pikiran sendiri boleh. Tapi masalah hidup, takdir atau pilihan? Takdir. Ya. Kalau itu takdir, harusnya kalau Bapak Ibu takdir, itu masih difikirkan atau dijalani? Benar. Bapak Ibu ketika punya masalah tuh memikirkan atau menjalani? Jadi Bapak Ibu mikirin takdir Allah? Loh. Loh. Kalau Bapak Ibu memikirkan, belum tentu menjalani. Tapi kalau Bapak Ibu menjalani, kan pasti otomatis mengikuti petunjuk. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya itu takdir, harusnya dijalani atau difikirkan? Atau saya tanya, Ibu kenapa nggak protes Ibu jadi perempuan? Nah, karena takdir. Bapak kenapa nggak protes jadi laki-laki? Berarti kalau kita meributkan takdir, aneh atau tidak? Ngapain? Takdir itu mau dipikir mau tidak pun harus dijalani. Ujian itu takdir atau bukan? Ujian hidup? Kami hendak mengujinya. Berarti ujian itu takdir atau bukan? Kalau memang takdir harusnya difikirkan atau dijalani? Nah, Ibu selama ini ketika dapat masalah biasanya dipikirkan atau dijalani? Loh, paham ini? Kenapa tinggal dijalani, nggak usah berpikir lagi? Karena sudah ada petunjuknya. Kecuali tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu diuji, Allah belum kasih petunjuk, silakan mikir. Kalau sudah ada petunjuknya, berarti masih difikirkan atau dijalani? Jadi ikhtiar kita itu dalam rangka mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Berarti pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk. Bukan mikir besok bagaimana. Bukan mikir besok uangnya dari mana. Loh, jadi mohon maaf ya. Selama ini pikiran Bapak Ibu itu untuk mengikuti petunjuk atau mikir yang lain-lain? Loh. Oke, kalau gitu saya buka ayatnya ya. Benar nggak? Benar nggak sebenarnya pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk? Menurut Al-Quran, bukan menurut pemikiran kita. Langsung artinya saja Ustaz ya. 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Apa kata Allah? Pikiran ini dipakai apa? Memikirkan besok bagaimana solusinya, atau berpikir bagaimana mengikuti petunjuk? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Terus? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal pikiran ini dipakai mengikuti petunjuk atau dipakai berpikir bagaimana solusinya? Mohon maaf, Bapak Ibu ketika punya masalah, pusing-pusing itu memikirkan apa? Kan sudah ada petunjuknya. Loh, mohon maaf, Bapak Ibu ini sadar ini? Loh, kalau sadar itu harusnya Bapak Ibu paham setiap masalah itu sudah ada petunjuknya. Berarti tinggal Bapak Ibu ikuti saja. Ustaz, tapi saya nggak tahu petunjuknya. Makanya kita perlu ngaji. Makanya kita perlu punya guru. Kan begitu harusnya. Ya, jadi setiap permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi pasti ada petunjuknya. Nggak mungkin tidak. Baik, kalau begitu saya sekarang tanya. Ketika Bapak Ibu punya masalah,
Ketika Bapak Ibu punya masalah, misalnya pertama kali Bapak Ibu punya masalah ya, tiba-tiba misalnya apa ya? Misalnya tiba-tiba suami hilang misalnya. Tapi jangan terlalu jauh lah itu. Ya. Oh, suami nggak pulang misalnya ya, suami nggak pulang ya. Ya, misalnya ini hal yang realistis ya. Misalnya ketika kita punya masalah, anggaplah apa? Misalnya kita tiba-tiba punya hutang. Ini kan masalah ya. Pertanyaan saya, langkah yang pertama menurut petunjuk, bukan menurut pikiran kita tuh apa? Iya, nanti dibayar maksudnya tuh. Coba saya ulang lagi. Ketika kita misalnya punya masalah, anggaplah hutang, penyakit, keluarga, anak kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Dan saya biasanya kalau masalah itu saya kategorikan 3 jenis. Ya, masalah itu paling cuma 3. Ekonomi, keluarga, dan paling kesehatan. Paling cuma itu. Kalau politik saya nggak ikut-ikutan ya. Baik. Paling ekonomi, keluarga, dan kesehatan. Nah pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu pertama kali dapat masalah itu, langkah yang pertama itu apa? Menurut petunjuk, bukan menurut pemikiran kita. Nah ini Pak, maksud saya Pak. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, langkah yang pertama apa yang harus saya lakukan? Belajar kemana? Kursus dulu. Atau saya, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, langkah yang pertama adalah tadi Ibu Bapak bilang apa? Pergi ke tempat kursus mobil. Oke? Pertanyaan kedua nih. Setelah saya di tempat kursus mobil, target saya tuh bisa nyetir mobil atau asik belajar teori mobil? Tapi dapat teorinya dulu nggak? Setelah dapat teorinya, itu malah kesenangan di teori atau mulai praktek nyetir mobil? Kenapa harus praktek nyetir mobil? Tujuan utama saya bisa nyetir mobil, bukan asik belajar di tempat kursus. Sekarang saya tanya, saya ingin mudah menyelesaikan masalah hidup. Saya ingin mudah menyelesaikan masalah hidup. Karena suka tidak suka tiap hari Bapak Ibu punya masalah. Berarti langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin mudah menyelesaikan masalah hidup, kemana? Bukan tempat khusus mobil. Ke pengajian. Berarti di pengajian itu Bapak Ibu harus diajarkan langkah demi langkah cara untuk menyelesaikan masalah hidup. Benar nggak? Pertanyaan kedua, Bapak Ibu asik di pengajian atau mulai praktek dengan masalahnya masing-masing? Praktek. Sampai apa? Sampai mudah menyelesaikan masalah hidup. Jadi ngaji ini hanya sebagai sarana agar Bapak Ibu semakin mudah menyelesaikan masalah hidup. Caranya belajar di pengajian, prakteknya saat Bapak Ibu ada masalah. Betul nggak? Berarti Bapak Ibu tuh butuh nggak masalah? Loh, gini. Loh, butuh tidak butuh masalah itu takdir Allah. Mau gimana? Gini. Kalau saya ingin bisa menyetir mobil, selain saya belajar mobil, yang saya butuhkan apa? Mobilnya dong. Bapak Ibu sehebat apapun teorinya, kalau nggak ada mobilnya bisa nggak nyetir mobil? Nah, ngerti Bapak Ibu ini? Bapak Ibu belajar Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk hidup. Kalau Bapak Ibu ingin ahli memahami petunjuk, ingin ahli benar-benar di dalam hidup, berarti butuh apa? Masalah. Supaya apa? Dari teori yang sekarang Bapak Ibu pelajari di pengajian, Bapak Ibu praktekkan dengan masalah hidup itu. Berarti semakin lama semakin mudah atau semakin sulit dalam menyelesaikan masalah? Kalau semakin mudah menyelesaikan masalah, masalahnya di mana? Nah, itu salah satu fungsinya ngaji. Semakin lama Bapak Ibu ngaji, harusnya semakin mudah menyelesaikan masalah. Ini jangan begini, ibu ngaji punya masalah pusing, tetangga ibu nggak ngaji pun punya masalah pusing. Lah terus bedanya apa? Yang ngaji sama yang nggak ngaji. Mulai sadar ibu arahnya kita kemana ngajinya?
Jadi ngaji yang sekarang kita kupas adalah bagaimana langkah demi langkah ketika masalah itu datang menurut petunjuk Al-Quran, Bapak Ibu jalani. Oh, langkah yang pertama begini, langkah yang kedua, langkah ketiga, langkah keempat, akhirnya masalah Bapak Ibu terselesaikan. Gara-gara apa? Gara-gara kita pintar atau gara-gara kita mengikuti petunjuk Allah? Gara-gara mengikuti petunjuk Allah. Kira-kira di dalam Al-Quran, Pak, ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Di dalam Al-Quran ada nggak? Hah? Nggak ada. Baik, kita buka surat 16 ayat 89. Ya, soalnya. Ayo, mari kita kupas, mari kita manfaat, tanda kutip ya, kita manfaatkan Al-Quran, Pak, untuk benar-benar hidup kita jadi bahagia, gitu loh Bapak Ibu. Sayang kalau Al-Quran cuma sekedar dibaca, tapi tidak berimpact kepada kehidupan Bapak Ibu, gitu loh. Ayo, mari kita buka. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Langsung bawahnya aja. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala itu apa, Pak? Berarti semua permasalahan apapun yang kita hadapi, ada nggak caranya dalam Al-Quran? Kalau ada, kenapa Bapak Ibu masih pusing? Ayo kita renungkan. Bukan. Jadi kalau sekarang misalnya, mohon maaf, kan semua yang hadir di sini termasuk saya, kan punya masalah kan? Dan Allah sudah berjanji setiap permasalahan ada petunjuknya di dalam Al-Quran, dan Allah sudah bilang segala sesuatu pasti ada petunjuknya. Berarti kesimpulannya Allah akan menguji kita, Allah nyuruh kita saat diuji mengikuti petunjuk Al-Quran, maka masalah selesai. Dapat lagi masalah, Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai masalahnya. Jadi sebesar apapun masalah, kalau mengikuti petunjuk, insya Allah pasti terselesaikan. Tapi kan saya nggak tahu solusinya. Kalau nggak tahu, tapi kalau ada petunjuknya, dari yang tidak tahu pasti jadi tahu. Seperti tadi saya dari rumah ke sini, saya kan nggak tahu, Bu. Karena saya nggak tahu, saya buka apa? Nah, kenapa saya buka Google Map? Petunjuk. Ketika sudah ada petunjuknya, saya masih mikir atau ikuti saja? Nyampe atau tidak? Pasti sampai. Begitu sesederhananya. Baik. Bagaimana cara? Oke. Pertanyaannya sederhana. Apa yang harus kita lakukan ketika istri kita cerewet? Langkah yang pertama. Oke, nanti silakan dibuktikan ya. Berarti kita akan cari formulanya dalam Al-Quran. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 berubah nggak nanti istrinya? Oke, gini. Saya tanya dulu Bapak ya. Berarti kan ini Bapaknya. Ya, baik. Coba ya. Saya yakin Bapak Ibu waktu dulu di sekolah, termasuk saya. Bapak Ibu pasti dalam misalnya per bulan atau per minggu itu ada yang namanya ujian. Betul? Betul ya? Pertanyaan saya Bu, di dalam ujian itu unsurnya ada berapa? Dalam ujian? Bapak Ibu kan selama ini diuji sama Allah. Nah, ketika diuji atau waktu Bapak Ibu di sekolah, di dalam ujian itu ada berapa unsur yang terlibat dalam ujian itu? Nah, 3 ya. Yang membuat soal ujian, betul? Yang membuat soal ujian, lalu soal ujian, lalu yang mengerjakan. Bapak Ibu harus paham dulu ini. Oke, gampang ya, pembuat soal ujiannya, dan yang mengerjakan. Setuju? Oke, pertanyaan kedua. Yang tidak bisa dirubah yang mana ini? Soal sama pembuat soal. Betul? Berarti yang mengerjakan siapa? Baik, sekarang istri cerewet itu soal ujian atau yang mengerjakan, Pak? Soal. Betul? Yang mengerjakan siapa? Bapak. Berarti soal itu untuk dikerjakan atau untuk dirubah? Masa Bapak Ibu dikasih soal dirubah soalnya? Ya? Berarti istri cerewet itu perlu nggak dirubah?
Jangan diganti, jangan diganti. Oke, enggak, ini prinsip yang gampang ya. Kalau Bapak Ibu tahu soal itu tidak bisa dirubah, berarti yang mengerjakanlah yang harus merubah dirinya. Enggak, soalnya kan istri cerewet. Soalnya kan istri cerewet. Berarti yang mengerjakan suaminya. Mohon maaf, secara umum selama ini, secara umum ya, kalau Bapak melihat istri Bapak cerewet itu, Bapak ingin merubah istrinya, atau Bapak merubah diri Bapak agar nanti Allah menolong istrinya dibolak-balikan hatinya. Merubah siapa? Nah, ini prinsipnya dulu gitu loh. Ngerti ya deh Bu? Pak? Hah? Betul, makanya saya bilang kebanyakan masalah rumah tangga itu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu biasanya ketika pasangannya menjengkelkan ingin merubah pasangannya. Berarti pemikiran itu kita perlu perbaiki. Masa soal dirubah? Soal itu dikerjakan, nanti Allah lihat lulus atau tidak. Kalau lulus, insya Allah pasangannya dirubah. Loh kan, ya iya dong. Kalau ibu, lah, bukan. Kalau misalnya menurut Allah Bapak Ibu sudah lulus, maka Allah yang bolak-balikan hati pasangannya jadi berubah. Nah, paham gak ini Bapak Ibu? Apa dasar ayatnya? Surat 8 ayat 53. Kita itu bukan merubah soal, tapi merubah diri kita. Kebanyakan orang kalau pasangan menjengkelkan ingin merubah pasangannya, ya nggak bisa dong. Nah, coba kita lihat menurut Al-Qur'annya. Surat 8 Al-Anfal ayat 53. Kita disuruh merubah keadaan, merubah soal atau merubah diri kita. Coba. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Yang merubah nikmat keadaan tetap Allah. Tetap Allah. Dasarnya apa? Silakan. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tugas kita merubah diri atau merubah keadaan? Yang merubah keadaan? Allah merubah keadaan berdasarkan perubahan diri kita. Paham ini? Selama ini Bapak Ibu ingin merubah diri atau merubah keadaan? Pasangan kita menjengkelkan. Biasanya kita ingin merubah pasangannya atau merubah diri kita jadi sabar, baru nanti Allah rubah pasangannya. Pasangan dirubah? Kalau Bapak Ibu bisa merubah pasangannya, terus tugas Allah apa? Tugas Allah itu membolak-balikan hati. Tugas Allah itu merubah karakter seseorang berdasarkan perubahan sifat kita. Berarti pertanyaan besarnya, bagaimana caranya agar Allah mau merubah pasangannya? Nah, berarti kalau ibu bapak nanti sudah berubah dirinya, baru otomatis pasangannya berubah. Jadi ketika istri cerewet, bapak ingin merubah istrinya atau merubah diri dulu bapak agar Allah mau merubah istrinya? Oke, baik kita mulai ya. Bagaimana caranya agar Allah mau merubah? Allah yang merubah loh, bukan kita yang merubah. Tugas kita apa? Berarti tinggal mengikuti petunjuk ya. Sekarang saya tanya, ketika kita diberikan soal ujian oleh guru, kalau kita ingin lulus, soalnya diterima atau dibuang? Terima. Sekarang saya tanya, ketika istri bapak cerewet itu bapak terima atau emosi? Loh nggak bisa dong. Orang nerima itu nggak akan emosi. Kalau emosi pasti tidak menerima. Oke. Hah? Nah iya, makanya ini saya mau jelasin ya.
Berarti langkah yang pertama Bapak Ibu harus sadar, apapun soalnya, kalau ingin lulus harus diterima. Ini banyak orang lucu, ingin lulus ujian nggak nerima soal. Terus apa yang dikerjakan? Oke, ayo saya tanya, berarti menerima itu kesadaran atau paksaan? Nah, saya tanya, Bapak Ibu menerima itu mudah atau sulit? Loh, katanya tadi sadar. Nah, kenapa kita harus menerima? Karena bagaimana kita bisa lulus ujian kalau tidak menerima soal? Berarti menerima masalah itu harusnya kesadaran. Karena saya ingin secepatnya lulus, maka saya terima. Jangan nggak mau nerima soal tapi pengen lulus. Mau pakai jalur apa? Kan orang dalam susah sekarang. Ngerti ya, Bapak ya? Jadi rumusnya apa? Kalau saya ingin lulus ujian, berarti saya harus mulai mudah menerima. Nah, pertanyaan saya, kira-kira di dalam Al-Quran itu ada nggak cara agar kita mudah menerima? Ada. Nah, ini kita kupas aja dulu ya. Saya ulang dulu, biar sama dulu ya, Pak Rama ya. Kita akan ulang bagaimana agar kita mudah menerima setiap ujian yang menimpa diri kita. Supaya apa? Supaya setelah menerima Bapak Ibu kerjakan sesuai petunjuk, maka otomatis nanti masalahnya terselesaikan. Jadi nanti Bapak Ibu itu pola hidupnya, dapat ujian, diterima, kerjakan sesuai petunjuk, selesai. Dapat lagi ujian, diterima, kerjakan sesuai petunjuk, selesai. Kan harusnya begitu sebenarnya. Ya, baik. Bagaimana agar cara mudah menerima? 64 ayat 11, silakan. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Nanti coba dipraktikkan saja, ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Coba perhatikan. Ini tekstual aja dulu, pemahaman, silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa kita, yang menimpa seseorang kita ini, terus? Kecuali dengan izin Allah. Kecuali illa biiznillah, dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Enggak, semua kejadian hidup. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi pas bangun tidur sampai nanti tidur lagi, itu tiap hari menghadapi apa? Kejadian, betul nggak? Kan Bapak Ibu pas bangun tidur tadi subuh, sampai nanti Bapak Ibu tidur lagi, kan menghadapi kejadian kan? Masalah anak, masalah keluarga, masalah finance, dan lain-lain kan? Berarti pertanyaan saya, kejadian bisa menimpa diri kita, itu terjadi itu dengan sendirinya atau harus atas izin Allah? Makanya diulang lagi, saya ulang-ulang dulu biar Bapak Ibu paham dulu, nanti biar bisa mengerjakan itu loh Bapak Ibu. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita, ya, yang menurut kadang-kadang Bapak Ibu kebetulan dan lain, itu harus atas izin Allah dulu baru terjadi, atau tanpa izin Allah bisa terjadi? Izin Allah dulu ya Pak ya. Berarti mekanismenya izinnya dulu atau kejadian dulu? Hah? Kalau Allah izinkan terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti izin dulu atau kejadian dulu? Izin dulu dong Pak. Iya dong. Misalnya ini rumah ibu, ya ibu siapa mohon maaf? Bu Neneng. Misalnya ini rumah ibu. Oh Mulia. Oh ya. Ya pokoknya Ibu Mulia ya. Kalau saya ingin masuk ke rumah ibu, saya izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Nah berarti semua yang terjadi itu kan tergantung izin, betul? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, izin Allah itu sempurna atau salah? Benar atau salah? Sempurna benar, berarti yang wajar diterima atau emosi? Terima. Terima tuh ngomongnya apa? Berarti ketika ibu dimarahin suami ngomongnya apa? Oke. Nggak, Bapak Ibu paham nggak? Kenapa selama ini orang sulit menerima? Karena selama ini orang sulit menerima yang dilihat kejadiannya.
Yang dilihat omongan orangnya. Padahal Bapak Ibu lupa, kejadian bisa menimpa diri kita. Ternyata itu atas izin Allah dulu. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu hidup kalau ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Nah terus izinnya kemana? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi orang sulit menerima itu bukan karena sulit sebenarnya. Karena selama ini cara berpikirnya yang dia lihat adalah selalu kejadiannya. Dia lupa kejadian bisa menimpa kita harus atas izin Allah. Dan mohon maaf, kalau Allah mengizinkan kira-kira benar atau ngawur? Gini aja, ibu punya cucu masih kecil, minta keluar jam 12 malam, diizinkan nggak? Kenapa? Nah, manusia saja mau membuat izin pakai pertimbangan. Sekarang selevel Allah buat izin. Kira-kira ngawur atau pasti benar? Kalau pasti benar diterima atau emosi? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika suami ibu marah-marahin ibu, ibu ngomongnya apa? Nah, mulai paham ini? Silakan, ibu mau ikuti petunjuk boleh, masih dengan emosi sendiri boleh. Tapi saran saya, kalau Bapak Ibu ingin cepat menyelesaikan masalah, tidak ada pilihan, Bapak Ibu ikuti petunjuk. Ternyata menurut petunjuk, kalau ada kejadian itu, lihat izinnya. Pak, katanya kalau menerima, tapi terus pas masak garamnya agak kebanyakan. Nah, oke, bagus ya. Bagus ya, garamnya kebanyakan. Nah, pas suami makan, keasinan. Bapak berarti emosi atau menerima atas izin Allah? Sama aja. Lo sama aja. Loh, makanya suami istri harus paham ini. Akhirnya, sikap apapun akan selalu diterima. Harmonis atau jadi emosian? Karena memang Allah pun ingin keluarga itu sakinah mawadah. Nah. Paham ini Bu? Oke, berarti kenapa selama ini orang sulit menerima kejadian, menerima masalah? Karena yang dilihat dia adalah kejadiannya, bukan izinnya, Pak. Oke, perhatikan. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Ketika Bapak Ibu mau, ketika Bapak Ibu mulai menerima, oh ini atas izin Allah saya terima, oh ini atas izin Allah saya terima. Apa hadiah dari Allah? Lanjutan ayatnya, diulang aja dari awal. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, kita terima semua ya. Tadi baik ya Allah, ini saya terima dulu. Terus apa lanjutannya? Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti nanti dibimbing nggak untuk menyelesaikan masalah? Berarti pasangan kita berubah nggak? Anak kita berubah nggak? Menantu kita berubah nggak? Kenapa? Dibimbing Allah lewat petunjuknya. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum selesai masalahnya, pasti belum menerima. Berarti masalah cepat selesai, lama selesai, tergantung siapa? Tergantung kita. Kita secepatnya menerima, Allah beri petunjuk, Allah akan bimbing selesai. Kita tetap ngeyel tidak menerima, itu akan terus akhirnya tidak selesai-selesai. Nah, berarti terbukti sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk, harusnya masalah Bapak Ibu mudah terselesaikan. Cuman karena manusia punya hawa nafsu, punya emosi, akhirnya di situ letak ujiannya. Mengikuti petunjuk boleh, mengikuti emosi boleh, tapi resiko ditanggung masing-masing. Makanya kata Allah apa? Di surat 20, surat Toha, ayat 123-124. Silakan. Coba perhatikan di surat 20, 123, 124. Allah janjinya apa? Ini aturannya ya, aturan dalam Al-Qurannya ya. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Itu aturan rumusnya. Tapi barang siapa berpaling, tidak mau mengikuti petunjuk atau hawa nafsunya,
maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Berarti orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu merasa bermasalah, pasti kurang mengikuti petunjuk. Aturannya sudah jelas, yang namanya api itu pasti panas. Yang namanya es itu pasti dingin. Berarti kalau ibu kena api, wajar nggak panas? Berarti kalau ibu tidak mengikuti petunjuk, wajar nggak selesai-selesai masalahnya? Ya sudah, kenapa jadi emosi sama Allah? Kenapa jadi marah sama Allah? Allah sudah buat aturan, barang siapa mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat. Barang siapa tidak mengikuti petunjuk atau hawa nafsunya, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi mau banyak uang pun, kira-kira bahagia atau menderita nantinya? Menderita kalau tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Ada pertanyaan ini? Halo? Tambahin garam. Jengkel sama suami, Pak. Baik, jengkel sama suami ya? Ya. Emang jengkel ini Pak orang. Oke. Ketika kita jengkel itu karena melihat suaminya atau melihat izin Allahnya? Halo? Ya. Ah. Nah, pasti karena izin kan? Ya. Oh, lupa. Lupa nerima. Baik. Oke. Nah, setengah-setengah. Yang kedua berarti. Tapi doainnya ekstra gimana? Pak? Oke, gini ya Bu ya. Perhatikan. Mohon maaf. Melayaninya nggak ada yang didiskon. Oke, gini. Saya tanya dulu ya. Setiap perintah Allah, itu tuh kepentingannya untuk Allah sebenarnya atau untuk kita? Semua yang Allah perintahkan pasti untuk kita semua, Bu. Ya, saya ulang dulu ya. Berarti gini, ketika Allah nyuruh Bapak Ibu lihat izin, sebenarnya itu buat Ibu atau buat Allah? Buat kita. Nah, Ibu harus mulai berlatih sekarang. Saya ngerti ini nggak ekstrim. Maksudnya pasti ada proses latihan. Latihan ini. Loh, karena memang harus latihan. Saya tanya, memang Ibu nyetir mobil langsung bisa atau perlu latihan dulu? Saya sudah latihan diemin aja Pak. Bukan. Loh, coba, bagus. Hah? Ya, makanya saya tanya ya. Mohon maaf, ini saya harus tanya jujur ya. Ibu baru tahu bahwa kejadian itu ada izin kapan? Baru sekarang kan? Oh, Ibu. Paham ya ini Bapak Ibu ini? Karena Ibu baru tahu bahwa semua kejadian itu ternyata ada izin, maka kita harus mulai membiasakan diri. Contoh, kalau Ibu ingin istiqomah tahajud seminggu 2 minggu berat atau tidak? Setelah 6 bulan, 3 bulan, setelah 6 bulan? Kenapa? Terbiasa. Jadi nanti masalah gagal berhasil, itu wajar ya Bapak Ibu ya. Cuman sekarang minimal Ibu sudah ada remnya. Oh, sebenarnya yang Allah inginkan ketika ada kejadian itu, Bapak Ibu lihat dulu apa? Ini izin Allah. Nah, cirinya nanti bagaimana kalau benar-benar sudah benar-benar paham? Surat 13 ayat 28. Jadi nanti ada cirinya. Setelah kita terbiasa melihat izin Allah, itu nanti ada cirinya. Silakan. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Cirinya apa Bapak Ibu? Pasti tentram. Karena tentram diemin aja. Loh, saya tanya, kalau sudah tentram, kalau sudah tenang, jadi masalah nggak suami seperti apapun? Karena hatinya sudah tenang. Baik aja ya Pak ya. Artinya Allah akan membuat hati kita jadi tenang. Saking tenangnya diem. Oke, paham ya? Jadi sekarang sudah saatnya Bapak Ibu tuh membuktikan, benar nggak sih Al-Quran itu bisa membuat kita bahagia? Benar nggak sih Al-Quran itu memang bisa mempermudah segala urusan? Akhirnya Bapak Ibu ngaji itu kesadaran atau paksaan jadi? Kesadaran. Karena saya ingin menyelesaikan masalah hidup saya.
Karena saya ingin dekat dengan Allah, karena saya ingin hati saya jadi tenang, saya harus ngaji. Setelah belajar teorinya, pulang, dapat masalah lagi kan? Praktekkan lagi. Jadi antara ilmu ngaji dengan masalah hidup yang Bapak Ibu hadapi, itu sama. Karena suka tidak suka setiap hari Bapak Ibu menghadapi masalah, maka salah satu ibu harus belajar ilmu menyelesaikan masalah. Dan ternyata di dalam Al-Quran, semua ada caranya. Praktek itu saja, insya Allah harusnya suaminya berubah. Jelas ya Bapak Ibu semua? Oke, kalau sudah jelas, kita masuk materinya. Ya, ini tadi mukadimah ya. Kita masuk materinya. Kemarin tuh saya sudah menjelaskan iman, sabar, sholat ya. Udah jelaskan ya? Baik, sekarang materi yang keempat ya. Kita masuk ya. Materi keempat ini adalah ikhlas. Pasti Bapak Ibu sering dengar ya? Bapak Ibu sering dengar ikhlas? Sering ya? Tolong dijawab. Ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit. Ya, tuh banyak yang nggak mau memahami. Pokoknya intinya masih sulit ya. Baik. Ikhlas sulit ya? Baik, pertanyaan kedua. Sulit atau belum terbiasa? Kalau sudah terbiasa, insya Allah harusnya mudah. Tinggal bagaimana agar kita terbiasa ikhlas. Kan begitu aja Pak. Kalau Bapak Ibu ingin terbiasa ikhlas, berarti Bapak Ibu harus tahu dulu manfaat saya ikhlas itu apa. Karena manusia itu biasanya pamrih Pak. Kalau saya melakukan apa, saya dapat apa. Kan begitu kan? Gini, sekarang saya tanya. Si Fulan sakit, pergi ke dokter. Ya. Terus dia dapat obat dari dokter pahit, mahal. Tetap ditebus nggak Bu? Kenapa Pak? Supaya sembuh. Berarti dia minum obat itu kesadaran atau paksaan? Karena saya ingin sembuh. Meskipun obat itu pahit, pasti saya makan. Jelas? Pertanyaan saya, kenapa ibu harus ikhlas? Bukan supaya sembuh loh. Nah, kan? Oke, betul. Tapi ini yang realnya dulu ya, real dulu aja. Yang misalnya kita benar-benar. Kenapa kita harus minum obat supaya sembuh? Itu kan real Bu. Kenapa kita harus ikhlas? Ternyata salah satunya Allah berjanji doa orang ikhlas itu dikabulkan. Jadi kenapa kita harus ikhlas? Supaya doa kita dikabulkan. Berarti kalau sekarang belum dikabulkan, pasti kurang ikhlas. Berarti salah siapa doa belum dikabulkan? Kita. Karena tadi ibu bilang ikhlas itu sulit. Maka ketika sulit, dengan suka tidak suka, doanya jadi sulit dikabulkan. Nanti saya, ini maksud saya, nanti saya jelaskan semuanya. Sampai saya akan ajarkan caranya. Ya, sampai saya akan ajarkan. Biar apa? Biar Bapak Ibu berlatih, akhirnya jadi terbiasa, maka otomatis doanya mudah dikabulkan. Seberat apapun masalah kita Pak, kalau doa kita dikabulkan, selesai nggak masalahnya? Tapi syarat doa dikabulkan apa? Berarti ikhlas itu sulit atau mudah? Ngerti Bu? Pak maksud saya? Jadi sebelum Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, langkah yang pertama itu pasti apa sih manfaatnya buat saya? Kenapa Allah nyuruh saya ikhlas? Ternyata Allah janji orang-orang ikhlas itu doanya dikabulkan. Berarti pertanyaan saya, berarti nanti ibu berdoa niatnya supaya dikabulkan atau supaya jadi ikhlas? Kalau begitu ikhlas atau enggak? Nah, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu berdoa, niatnya supaya dikabulkan atau supaya ikhlas? Loh kalau nggak ikhlas? Tuh, bingung kan?
Ikhlas dulu baru dikabulkan atau dikabulkan dulu baru ikhlas? Berarti kita berdoa tuh niatnya ikhlas atau supaya dikabulkan? Ikhlas, maka otomatis doanya dikabulkan. Yo, mohon maaf saya bolak-balik cara berpikirnya ya. Karena ternyata salahnya di sini. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus ikhlas? 39 ayat 2, silakan. Surah 39 ayat 2. Kenapa kita harus ikhlas kepada Allah? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Nah, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu perintah Allah. Coba sekali lagi Ustadz dipertegas itu. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Berarti kita kepada Allah itu dalam melakukan apapun, niatnya karena Allah atau karena hasil? Betul? Saya tanya, Bapak Ibu pergi ke dokter, niatnya supaya sembuh atau beribadah kepada Allah? Halo, Bapak Ibu? Hah? Saya ulang. Bapak Ibu pergi ke dokter, niatnya itu supaya sembuh atau beribadah kepada Allah? Niat ikhtiar selama ini ke dokter itu supaya sembuh atau beribadah kepada Allah? Loh kalau Allah nggak menyembuhkan? Wah kok bingung ini? Saya yang bingung atau ibu yang bingung ya? Ayo coba. Kita ikhtiar itu niatnya beribadah atau supaya sembuh? Kita diciptakan tuh untuk sembuh atau beribadah? Dengan niat ibadah lewat tangan dokter Allah menyembuhkan. Berarti saat berikhtiar ke dokter itu muncul kesabaran, muncul rasa ikhlas karena Bapak Ibu niatnya ibadah. Bonusnya dari ibadah itu baru Allah sembuhkan lewat tangan dokter. Kenapa jadi niatnya supaya sembuh? Nah. Iya ikhtiar. Loh, pertanyaan saya, kalau nggak sembuh, ibu terima atau emosi? Nah, berarti niatnya harusnya ibadah atau supaya sembuh? Ibadah. Bonus dari ibu niat ibadah, Allah menyembuhkan. Jadi tujuan utama ibadah atau sembuh? Jujur selama ini sembuh atau ibadah? Iya, ini makanya mau saya luruskan dulu ya. Jadi ternyata banyak orang-orang menjalani kegiatan hidupnya kadang-kadang tidak sesuai. Dia tidak sadar bahwa ternyata tidak sesuai dengan petunjuk. Ya. Baik, berarti kalau niat ibadah nih, saya pokoknya ke dokter mau ibadah ya niatnya ya. Tiba-tiba nyampe dokter antrian 100. Ibu sabar atau emosi? Baru di sini emosi. Baru nanti Allah lihat, dia benar-benar niatnya ibadah. Baru lewat tangan dokter Allah menyembuhkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Ternyata ikhlas itu perintah Allah dan kita pun diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. 51 ayat 56. Silakan. Surat 51 ayat 56. Apa kata Allah? Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi perintah Allah kepada kita apa Bapak Ibu? Sekali lagi Ustaz. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada kita apa Bapak Ibu? Beribadah atau hanya beribadah?
Karena ada melainkan agar di sini. Berarti satu-satunya tugas kita apapun yang kita lakukan hanya beribadah. Berarti niat Bapak Ibu melakukan apapun apa? Hanya beribadah. Di luar itu boleh nggak? Sekarang Bapak Ibu pergi ke dokter, beribadah atau supaya sembuh? Ah, ini udah mulai benar ini. Harus. Iya, makanya saya mau tegaskan ya. Jadi tolong petunjuk itu difahami dan mulai dipraktekkan dan dibuktikan. Benar nggak? Nanti hidup kita semakin mudah. Ya. Berarti nanti apapun yang dilakukan niatnya apa? Hanya beribadah. Berarti suami jengkel itu masalah atau sarana ibadah? Sarana ibadah apa? Jadi sabar. Istri sering belanja itu masalah atau sarana ibadah apa? Sarana ibadah apa? Latihan ikhlas. Ya, silakan. Iya, kalau ibu senang. Kalau emosi ladang amal atau ladang emosi? Ya, kan proses pembelajaran. 50% ya. Ya, 50%. 50-50 ya? Oke. Baik, sekarang perhatikan. Kalau semua yang Bapak Ibu lakukan janjinya beribadah, maka janji Allah apa kepada orang yang beribadah? Diulang 51, 56, 57-nya. Sekarang 57-nya. Tadi 56 perintah, lalu 57-nya janji Allah, Pak. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Oke, manusia diciptakan pokoknya di dunia hanya beribadah, hanya menjalankan perintah Allah. Maka 57-nya apa yang Allah siapkan? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti tugas kita hanya beribadah, tugas Allah mencukupkan rezeki kita. Kayak Bapak Ibu waktu sekolah, nak kamu sekolah aja yang pintar. Uang sekolah, bekal sekolah dari siapa? Orang tua yang mempersiapkan. Allah bilang, kamu melakukan kegiatan apapun harus beribadah kepada Allah. Maka Allah cukupkan semua sarana rezekinya. Jadi kalau orang benar-benar niatnya ibadah kepada Allah, mungkin nggak kekurangan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih kekurangan, cek selama ini niat hatinya beribadah atau karena hasil. Jadi petunjuk itu jelas ya, tolak ukurnya jelas, parameternya jelas. Jelas Ibu? Jadi kenapa kita harus ikhlas? Satu, supaya dikabulkan doa kita. Yang kedua, Allah cukupkan semua keperluan kita. Nah, berarti sekarang langkah berikutnya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa, Pak? Bapak Ibu, ikhlas, biar Bapak Ibu bisa memahami. Kalau sabar? Seulang. Kan Bapak Ibu selama ini sering ngomong ikhlas, kan begitu ya? Saya tanya, menurut Bapak Ibu selama ini definisinya nggak ada yang salah nggak benar ya? Mari kita samakan aja. Menurut Bapak Ibu ikhlas itu apa? Kalau sabar? Oh, kok jadi sama? Kalau sabar kan tadi adalah menerima semua kejadian atas izin Allah. Nah ini sekarang pertanyaan, kan ini materi baru. Ikhlas adalah enggak, kalau menerima kan sabar. Ini ikhlas. Menerima padanya. Itu sabar itu. Ikhlas. Pertanyaan saya, kalau sabar menerima semua, pokoknya yang pekerjaan menerima namanya sabar. Ini pertanyaan saya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu melakukan segala kegiatan apapun yang diniatkan hanya karena Allah. Hasilnya apa? Doa dikabulkan. Hasilnya apa? Dicukupkan Allah. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan segala kegiatan apapun niatnya karena Allah, maka Allah jamin dari janji-janji yang tadi disampaikan. Berarti pertanyaan saya, berarti wajar nggak kalau kita ikhlas? Wajar. Bapak Ibu diciptakan oleh Allah, dan Bapak Ibu pun dunia dan isinya milik Allah. Berarti Bapak Ibu melakukan segala sesuatu karena Allah atau karena hasil? Terus Bapak Ibu kecewa selama ini kenapa? Ayo saya tanya,
Berarti kecewa itu karena hasil atau karena Allah? Nah, padahal Bapak Ibu diciptakan itu tuh supaya menjalankan perintah Allah atau karena hasil? Terus kenapa Bapak Ibu kecewa kalau begitu? Nah, kalau tidak sesuai ekspektasi, berarti orientasi Ibu, niat Ibu hasil atau ikhlas? Berarti diperbaiki ya? Berarti nanti saat Bapak Ibu menjalani apapun, tolong dari awal niatnya harus karena Allah. Cirinya apa orang karena Allah? Hatinya pasti plong. Hatinya tidak akan pernah kecewa. Berarti orang kecewa itu manusiawi atau tidak ikhlas? Kenapa kita tidak ikhlas itu jadi kecewa? Gara-gara ini. Surat 15 ayat 39. Kalau nggak ikhlas, ini yang terjadi. Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau orang ikhlas tuh kecewa tuh gara-gara ini, Bu. Iya, iblis berkata. Nah, gara-gara apa? Karena tidak ikhlas, iblis masuk. Akhirnya ibu emosi, ibu kecewa. Nah, kata Bapak berteman dengan iblis. Sudah berapa lama berteman dengan iblis? Oke, kita mulai. Silakan Ustaz. Iya, iblis berkata. Iblis berkata apa? Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Mereka itu siapa, Bu? Iblis pokoknya akan menyesatkan kita. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Lihat, caranya kecewa, putus asa, depresi, anxiety, overthinking. Itu kerjaan iblis. Terus iblis bilang sendiri tapi di ayat 40-nya apa? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Tapi ada golongan yang tidak bisa digoda oleh iblis. Golongan apa itu Bapak Ibu? Baca. Ustaz Anas Arabnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang-orang ikhlas yang tidak bisa digoda oleh setan, oleh iblis. Berarti kalau orang tidak bisa digoda oleh setan, oleh iblis, selamat atau celaka? Nah, berarti Bapak Ibu kecewa-kecewa itu selama ini kenapa? Nah, karena belum ikhlas. Jadi kenapa doa kita nggak dikabulkan? Karena doa kita terhalang oleh godaan setan. Karena ibu pun awal, bapak pun nggak ikhlas jadinya. Berarti ikhlas itu penting atau sulit? Kalau penting, sesulit apapun harusnya kita lakukan. Ini mulai sadar ini kayaknya. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum saya nanti masuk ke materi prakteknya bagaimana? Tapi mengerti ya Bapak Ibu ya? Insya Allah kajiannya nggak rumit-rumit kok. Artinya apa? Ternyata setiap perintah Allah itu pasti kebaikannya sebenarnya untuk kita. Cuman mungkin karena selama ini kita tidak menyadari, akhirnya seakan-akan itu sulit. Padahal itu untuk kita. Bayangkan sekarang, kalau doa ibu selalu dikabulkan, berarti ada masalah nggak? Berarti kan ibu tinggal belajar ikhlas dulu. Dan mohon maaf, ikhlas tuh perlu modal nggak? Enggak. Ibu tuh kalau pengen ikhlas, tinggal pasangan yang menjengkelkan. Loh, pasangan menjengkelkan itu berarti masalah atau sarana latihan ikhlas? Semakin ibu ikhlas, ibu langsung nanti berdoa, ya Allah bolak-balikan hati pasangan saya. Maka ketika doa ibu dikabulkan, berubah nggak pasangannya? Berubah, insya Allah. Berubah akhlaknya, pasangannya tetap itu. Akhlaknya yang berubah, bukan pasangannya. Akhlak pasangannya berubah dari yang menjengkelkan, dari cerewet, dari pelit menjadi baik. Gara-gara apa? Gara-gara ibu ikhlas, doanya dikabulkan. Berarti wajib nggak kita melakukan segala sesuatu karena Allah? Wajib. Satu, supaya tidak kecewa. Yang kedua, supaya doa dikabulkan. Yang ketiga, biar tidak digoda oleh iblis. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Kenapa orang ikhlas tidak bisa digoda? Karena Allah yang menjaga. 17 ayat 65.
Surat 17 ayat 65. Kenapa orang ikhlas tidak bisa digoda oleh iblis? Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dia nggak bisa digoda, Pak. Kenapa? Terus? Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Makanya ibu kalau ikhlas, bapak kalau ikhlas, hatinya pasti tenang. Karena dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang nggak mau ikhlas, yang cuma ngikuti hawa nafsunya, apa kata Allah? 43 ayat 36. Surat 43 ayat 36. Kalau bapak ibu nggak mau ikhlas, kalau tidak mau mengikuti petunjuk, apa kata Allah? Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, Nah, tidak mau mengikuti petunjuk, tapi hanya emosi atau keinginannya sendiri, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. jadi apa, Bu? Oh, ini gede banget saya. Oh. Berarti kalau ibu tidak ikhlas jadi apa? Besti yang namanya itu. Makanya hidupnya jadi emosi, jadi marah, jadi frustasi, jadi putus asa. Itu gara-gara diawali dari niatnya bukan karena Allah pertama kalinya. Saya ngerti ini tidak mudah. Tapi kalau ibu tidak melatih dari sekarang, terus mau sampai kapan Bapak Ibu gitu? Dapat kejadian kecewa lagi, dapat kejadian kecewa. Padahal semua yang Allah izinkan, yang Allah putuskan, terlepas sesuai tidak sesuai, pasti benar. Baik, ada pertanyaan? Nah, kok iya? Halo? Sudah jelas ya? Baik, sekarang kita masuk bagaimana cara latihannya. Ya, karena kan segala sesuatu apapun, kalau ibu tidak diajarkan cara berlatihnya tetap sulit ya. Baik, sekarang bagaimana cara latihan ikhlas? Mohon maaf, orang ikhlas itu tadi hatinya plong atau sempit? Plong. Nah, kalau memang plong, kita sekarang akan berlatih ikhlas bagaimana? Mohon maaf, Bapak Ibu tuh lebih plong mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? Ini kita mau latihan ya, kan kita mau praktek latihan ini. Menurut Bapak Ibu semua, lebih plong mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? Secara umum dulu. 2.000 ya, 2.000 kan nggak mikir lah, 2.000 ya. Oke. 2.000 ya? Baik. Berarti tugas ibu bapak nanti setelah kajian ini, tolong uang 100.000-nya dipecah 2.000-an. Tugas bapak ibu setelah kajian ini, tolong uang 100.000-nya dipecah 2.000-an. Untuk apa? Untuk latihan ikhlas, memplongkan hati. Pecah 2.000-an, simpen di mobil, simpen di motor, simpen di dompet, buat latihan. Ngerti? Namanya latihannya, Bu. Pertanyaan saya, pas ibu nanti pas nyetir mobil nyampe perempatan, tiba-tiba ada pengemis datang, masih sehat, bugar, tatoan. Ibu kasih atau ibu omongin? Loh. Baik. Berarti tadi Bapak Ibu nggak nyimak. Saya ulang, 2.000 ini buat latihan. Kalau yang datang nenek tua renta kasihan, nggak usah latihan ikhlas. Allah sengaja datangkan yang sebaliknya agar Allah ingin menguji dia karena Allah atau karena makhluk. Itu maksudnya, Bu. Ngerti gak ini? Karena saya ingin latihan, Allah datangkan yang nggak sesuai. Coba saya datangkan masih muda, masih tatoan. Bapak Ibu lihat Allahnya atau lihat pengemisnya? Kalau Bapak Ibu lihat Allah, Bapak Ibu kasih, hati Bapak Ibu plong, langsung berdoa, insya Allah dikabulkan di situ. Karena cirinya orang ikhlas itu hatinya plong. Jadi jangan coba-coba Ibu berdoa dalam keadaan hati tidak plong. Ibu kasih 2.000, Ibu plong, berdoa. Datang lagi pengemis kasih, plong, berdoa. Silahkan dibuktikan. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya, berarti mulai dilatih. Ya, itu yang pertama, latihan yang pertama kalau di jalan dengan masalah uang. Sekarang yang kedua. Perintah Allah kepada istri itu adalah apa? Taat kepada suaminya. Karena suami baik,
atau karena menjalankan perintah Allah? Berarti kalau suami nggak baik tetap taat? Luar biasa ibu soleha sekali ini. Iya ini mau ini latihan. Oke, saya ulang lagi ya. Dengerin dulu, ini dalam rangka latihan. Berarti sampai apa nanti? Sampai hatinya plong, doa ibu dikabulkan. Saya ulang ya, ibu taat suami karena menjalankan perintah Allah. Lalu pagi-pagi ibu buat sarapan kan? Berarti ibu buat sarapan tuh hanya karena Allah atau buat sarapan suami? Karena Allah saja ya. Akhirnya ibu siapkan di meja makan. Ya, siapkan di meja makan. Oke, siapkan di meja makan. Terus pas ibu sudah siap, suami main nyelonong aja pergi ke kantor. Ibu emosi atau hati ibu plong? Kan tadi saya ulang, ibu masak buat sarapan itu, niatnya hanya menjalankan perintah Allah atau suami sarapan. Berarti nanti ketika suami mau sarapan atau tidak, kalau ibu niatnya hanya menjalankan perintah, plong atau emosi. Ketika ibu plong, ibu langsung berdoa di situ. Jadi setiap jangan. Oh sebenarnya plong. Oh tapi dihasut temennya. Oke, berarti ngerti ya? Jadi ini bukan menang kalah, bukan benar salah, tapi hati kita plong atau tidak. Karena saat Bapak Ibu plong, di situ momen berdoa pasti dikabulkan. Makanya Allah setiap hari buat kejadian. Untuk apa? Menguji keikhlasan hamba-hambanya. Cuman selama ini karena kita kurang sadar, malah kita terjebak di ujiannya, bukan pelajaran ikhlasnya. Lah kalau Bapak Ibu misalnya pengemisnya tua renta kasihan, gak usah latihan ikhlas, pasti Bapak Ibu kasih. Allah biasanya uji dengan kondisi sebaliknya, karena Allah atau karena makhluk. Tuh. Atau yang ketiga nih, yang ketiga. Bapak Ibu udah bantu orang, udah baik ngasih uang, karena Allah atau karena kasihan? Tiba-tiba orang itu ngomongin ibu di belakang, ibu plong atau emosi? Katanya karena Allah, ini gimana ini? Loh. Loh. Kok bisa dibolak-balikin ya dari? Pintar. Oh lega. Iya tapi sayang doa ibu jadi terhambat. Harusnya momen itu jadi doa dikabulkan. Iya. Ayo saya tanya ya, lebih penting mana? Emosi atau doa dikabulkan? Tapi Bapak Ibu selama ini lebih milih yang mana? Iya, makanya ini kan perlu latihan. Pokoknya nanti Bapak Ibu yang merasakan sendiri ya. Ketika plong, doa dikabulkan. Ketika plong, doa dikabulkan. Akhirnya apa? Ikhlas itu jadi kebiasaan. Nah kalau sudah terbiasa kan selama. Loh, gimana? Apa? Iya kan latihan. Makanya saya ajarkan cara latihannya kan? Lah udah ini kan ajarin latihan. Nanti ibu pulang, tolong 100.000 pecah 2.000-an. Nanti ibu mulai buat sarapan, tolong niatnya semua karena Allah. Bapak Ibu bantu orang, tolong niatnya juga karena Allah, bukan karena kasihan. Ini berlatih. Karena sesuatu kalau tidak dilatih, tetap akan jadi sulit, Bapak Ibu. Loh bukan Ibu tahu latihannya kan baru sekarang. Kan dulu kemarin belum tahu, sekarang saya ajarin nanti, misalnya ketemu saya lagi, evaluasi. Gimana kemarin? Berat itu dijalani atau difikirkan? Berat itu dijalani atau difikirkan? Tugas kita tuh menjalani hidup atau memikirkan hidup? Jalani karena sudah ada petunjuknya. Aduh, luar biasa nih ibu-ibu ini. Gimana?
Sebentar, Mas. Pakai mic biar kedengaran Ustaz Anas. Saya nggak kedengaran. Mic-nya coba mic-nya. Oke, ini masuk sesi tanya jawab ya. Oh iya udah 11.4. Udah ya tanya jawab aja ya. Ini udah bolak-balik. Assalamualaikum Oh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mewakili Ya, untuk teman-teman yang single parent. Oh, silakan. Termasuk saya insya Allah. Jadi gini, selama ini kan Bapak bahas orang yang masih punya pasangan dengan segala macam ujiannya. Ya. Untuk sebagai jembatan ladang amal dari Allah dengan ikhlas, apa. Terus kami yang tidak punya pasangan, bagaimana caranya? Tapi kan itu aja sih Pak dalam rumah tangga ya. Untuk ikhlas menerima ujian Allah gimana? Saya tanya dulu ya. Ya. Mungkin nggak seorang montir diuji buat nyuntik orang? Enggak. Kenapa? Beda soalnya. Baik, sekarang saya tanya, yang memilih soal ujian hidup kita itu Allah atau selain Allah? Allah. Baik, surat 7 ayat 42. Jadi tenang saja, mau yang single, mau yang double, Allah pasti sesuaikan. Surat 7 Al-A'raf ayat 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Berarti setiap ujian yang menimpa diri kita, Bu, sudah disesuaikan atau sama? Sudah disesuaikan. Jadi ujian yang single sama yang double pasti berbeda. Berarti ini bukan tentang ujiannya. Ujian itu selesai, itu takdir. Kita tidak bisa milih, kita tidak bisa tolak. Yang menjadi masalah itu saat Bapak Ibu selama ini diuji, biasanya tuh mengikuti petunjuk atau pemikiran sendiri. Makanya kita bahas ini. Jelas ini? Jadi kalau ujian itu pasti sesuai nggak? Kalau pasti sesuai, harusnya kita bisa menjalani nggak? Bisa. Contoh, saya beli sendal nomor 40, kaki saya nomor 40. Masalah atau sesuai? Sesuai, karena Allah memberikan ujian pasti sudah disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Tinggal ujiannya adalah Ibu milih mengikuti Al-Quran atau hawa nafsu. Kalau mengikuti Al-Quran diterima atas izin Allah, kalau mengikuti hawa nafsu emosi karena omongannya. Nah, jelas Bu? Jadi Baik, Pak, terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Ini soalnya tanya jawab kayaknya. Sudah tinggal 10 menit lagi nih. Ada lagi Bapak Ibu? Hati, siapa hati? Oke. Baik. Sekarang saya jelaskan dulu ya biar Bapak Ibu paham ya. Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu harus tahu ya. Allah akan selalu menguji kita. Dan Bapak Ibu harus tahu, serangan yang pertama ketika Allah menguji itu kemana? 33 ayat 11. Nah itu maksud saya. Surat 33 ayat 11. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ternyata serangannya ke ini Bu. Ibu harus ngerti dulu, oh berarti memang diserang dari hatinya. Disitulah diuji orang-orang mukmin Jelas? dan diguncangkan hatinya Tuh. dengan guncangan yang dahsyat. Jadi ibu bapak jangan kaget. Setiap ujian dari Allah tuh pasti menyerang hati. Aduh saya sakit hati Ustadz. Yang wajar dong diuji. Kalau bapak ibu nggak ingin diuji, berarti jangan apa? Jangan hidup. Karena manusia itu, loh, karena orang hidup itu pasti diuji. Oke, pertanyaan kedua. Terus kalau ujian itu mengguncang hati, terus obatnya apa? 10 ayat 57. Nah, yang pasti bukan ketoprak katanya obatnya. Baik, surat 10 ayat 57. Apa kata Allah? 10 Yunus ayat 57. Lihat, obatnya apa? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, Terus? penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Jadi obatnya nggak ada yang bisa, Bu. Nggak ada yang lain. Bapak Ibu harus memahami Al-Quran, mulai mempraktekkan dan mulai merasakan. Oh. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, pelajaran hari ini silakan Bapak Ibu menjalani masalah hidupnya masing-masing, tapi tolong mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadisnya.
Baik, ada pertanyaan? Oh, silakan. Pakai mic mungkin biar supaya jelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanyakan bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita itu sudah ikhlas, Ustaz. Bagus. Karena kadang-kadang suka ada bisikan lagi yang Ya. setelah terjadi gitu kan. Kamu terlalu pembaik, makin manfaatin orang aja. Ya. Itu. Baik. Ya. Cirinya kalau kita sudah ikhlas. Surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Ciri kalau Bapak Ibu sudah ikhlas melakukan semua karena Allah, itu cirinya apa? Silakan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ada cara lain nggak, Bu? Nggak ada. Berarti nanti ketika Bapak Ibu dapat masalah, Bapak Ibu ingat masalahnya atau ingat Allahnya? Benar ini? Baik. Ya. Jadi Allah membuat kita bermasalah itu biar ingat Allah. Apa yang harus diingat dari Allah? Apa yang harus diingat dari Allah? Izinnya. Kalau semua kejadian itu atas izin Allah, berarti yang wajar kita terima atau emosi? Berarti orang emosi itu wajar atau tidak wajar? Berarti selama ini Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Oke, itu balik lagi. Oh, banyak sekarang pertanyaannya muncul. Silakan. Mic-nya dioper-oper aja, Bu. Silakan, Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan banyak itu Quran yang menyatakan harus ikhlas. Yang saya masih ada unek-unek saat Bapak bilang, saat Bapak bilang uang yang 100.000 dibagi 2.200 ada pengemis Ya. sehat tapi Ya. tatoan. Nah ini sering saya temui di sini. Oh. Pengemis di jalan. Sering ditemui di jalan, maaf Pak Ustaz. Nggak apa ya. Sering ditemui di Ya. jalan itu apa namanya, ada misalnya orang pakai Oke. silver atau apa Ya. pakai kedok atau yang jalan. Ya. Nah, saya seringkali melihat uang yang mereka dapat itu dipakai Ya. untuk yang ganda. Oke. Baik. Nah, bagaimana? Yang saya masih ada unek-unek. Kalau kita memberi, tadi saya bilang Ya. jelas memberi orang Ya. yang bertato. Ya. Kita nggak tahu mau digunakan untuk apa. Betul. Udah ikhlas. Ya, Jadi betul. digunakan untuk apa aja terserah mereka. Ya. Tanggung jawab mereka tahu. Ya, Kalau itu berkelanjutan terus, bagus. berarti kita Mendukung. mendukung. Oke. Nah, itu nggak akan berubah dong. Oke, saya tanya. Wassalam. Kalau ibu sudah Allah nilai ikhlas, mungkin nggak Allah datangkan lagi yang seperti itu? Kalau ibu sudah ikhlas, kalau sudah dinilai Allah sudah ikhlas, berarti pelajaran sudah selesai atau belum? Enggak, kalau sudah ikhlas, kalau ibu benar-benar sudah ikhlas, mungkin nggak Allah ngasih soal yang seperti itu lagi? Ini tolak ukur. Itu belum ikhlas. Iya dong, kan nanti orang diulang-ulang. Ibu ujian belum lulus, ya remedial terus nantinya. Berarti secara nggak langsung kita juga mendorong mereka nggak berubah. Enggak. Memang Tadi saya bilang, ini adalah latihan. untuk ikhlas. Kalau sudah ikhlas, nggak mungkin Allah datangkan lagi seperti itu. Karena ibu kan sudah paham. Ngerti nggak nih? Sama. Berarti kalau pasangan bapak ibu masih begitu-begitu aja, berarti ibu nggak lulus. Berarti remedial lagi. Nah, gitu ya Bu ya. Bagus. Terima kasih. Kan ibu niatnya ikhlas karena Allah, bukan masalah pengemisnya. Pokoknya kalau lulus tidak mungkin soal yang sama. Nah itu maksudnya, karena kalau sudah plong ngapain lagi Allah kasih ujian begitu? Kan meningkat lagi berarti. Kalau sudah pengemis plong, tiba-tiba ke istri, ke anak, terus saja meningkat terus. Udah pelong semua.
Ya. Silakan coba. Pak Ustadz, Ya, silakan coba itu. Ya. Ya. Pak Ustadz, kalau ini kejadian kalau misalnya saya sama keluarga beradik kakak, terus macam ada ribut gitu. Terus saya tuh ikhlas ya. Oh, ini ikhlas. Saya nggak ngelawan, nggak membantah, nggak apa-apa. Bilang apa aja nggak apa-apa. Ya. Udah lama sih Pak Ustadz sampai sekarang gitu. Terus saya ikhlas, tapi kalau saya masih ada apa? Bapaknya yang jawab kedua. Saya ikhlas Pak. Tapi saya kalau maksudnya saya untuk kembali bergaul lagi dengan mereka, saya tuh menghindar gitu loh Pak. Ya. Apakah itu juga dinamakan ikhlas atau karena saya masih ngebayang gitu berbayang. Surat 3 ayat 186. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Surat 3 Ayat 186. Surat 3 Al-Imran ayat 186. Apa kata Allah? Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Oke, sudah terjadi ya. Lalu ini yang terjadi lagi. Terus? Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang. Sudah terjadi? Menurut Allah tuh apa kalau Bapak Ibu diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati? Apa yang Allah inginkan? Terus? Jika kamu Dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Oke, Allah inginnya kita sakit hati itu apa? Terus? Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Berarti Allah buat kejadian, mengizinkan kejadian tersebut itu agar Bapak Ibu sakit hati atau agar Bapak Ibu sabar? Tapi biasanya Bapak Ibu fokus kemana? Sabar atau sakit hatinya? Nah, ini perlu proses berlatih ya Bu ya. Saya ngerti ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau terus tidak mengikuti petunjuk, terus mau kapan kita bahagianya? Oh, sekarang udah bau tanah. Loh, ini kan berarti rata-rata usia berapa Pak? Oh, wow, udah masih muda lah Bu. Oh, iya ya. Iya. Betul, makanya saya bilang, sebelum kita berpikir apa yang kita inginkan, kan harusnya Bapak Ibu pertanyaannya, ini maksud Allah apa? Ini apa yang Allah inginkan? Karena setiap ujian yang menimpa kita, itu pasti ada keinginan Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika diuji selama ini, fokus keinginan sendiri atau keinginan Allah? Terus keinginan Allahnya di mana? Nggak ingat. Karena setiap ujian itu pasti berkaitan dengan keinginan Allah. Jelas ya? Salah satu Allah menguji kita dengan sakit hati, dengan harta. Allah ingin kita bersabar dan bertakwa. Maka ketika bersabar dan bertakwa, Allah kembalikan ujian-ujian yang selama ini hilang. Seperti kasus Nabi Ayub. Pokoknya Allah tuh ikuti keinginan Allah, Allah balikan kembali kok. Ya? Jelas ini Bapak Ibu nih? Baik. Oh, silakan terakhir ya Bu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya agak sensitif. Oh, sensitif ya ini ya. Gimana nih? Ya, kita tahu kan kayak Raisa diselingkuhin. Oh, iya. Ustazah Rasya diselingkuhin. Ya. Ustazah Oki. Selingkuh. Bagaimana nih perselingkuhan di dalam rumah tangga? Surat 3 ayat 142. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak Ibu ingin masuk surga atau neraka? Surga. Kita lihat syaratnya apa? Syarat itu negosiasi atau mutlak? Berarti nggak bisa ditawar ya? Apa syaratnya?
Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Berarti Bapak Ibu dapat Allah izinkan kejadian selingkuh. Itu biar Bapak Ibu sakit hati atau sabar? Tapi Ibu Bapak biasanya milih yang mana? Sakit hati tapi ingin masuk surga. Saya ulang dulu ya. Secara fisik, secara kejadian memang menyakitkan. Tapi terlepas apapun itu karena sudah terjadi, harusnya Ibu tanya, ini terus Allah inginnya apa? Ternyata salah satu keinginan Allah dengan tanda kutip Ibu dizolimi, Ibu diselingkuhi adalah Ibu bersabar, maka dua hal yang Allah siapkan kalau Bapak Ibu bersabar. Di akhirat Allah siapkan surga yang tinggi. Ingat ya. Di dunia orang sabar akan selalu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau Ibu sudah bersama Allah, kira-kira bahagia atau menderita? Pakai sih nih. Koma. Nah, makanya tadi saya bilang ya, sekarang langkah yang pertama pokoknya apapun kejadian yang menimpa diri kita, mulai berlatih, jangan lihat kejadiannya. Ini perlu latihan, tapi tolong mulai fokus melihat semua atas izin Allahnya. Saya bilang ini tidak mudah, tapi kita ada progres, kita ada harapan. Kalau saya sabar, Allah siapkan surga. 25 ayat 75. Surat 25 ayat 75. Apa kata Allah? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Terus? Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dihormati, ditempatkan di surga tertinggi. Berarti selingkuh sama surga lebih besar mana? Karena mau sakit hati mau sabar pun sudah terjadi. Mau apa? Betul. Ketika Bapak Ibu bisa menerima, ketika Bapak Ibu bisa ikhlas, janji Allah mengganti dengan yang lebih baik. 34 ayat 39. Surat 34 ayat 49. Ayat 39. Ayat 39. Ketika Bapak Ibu ikhlas, ketika Bapak Ibu melakukan itu, akan Allah ganti. Katakanlah, sungguh Tuhanku melampangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Terus? Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Berarti suami selingkuh, ibu sakit atau infakkan saja? Infakkan saja kepada Allah, maka Allah akan ganti. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Oh, silakan. Ya udah, satu lagi ya. Oh, ini dari laki-laki Bu. Tadi perempuan semua. Pakai yang mix itu Pak. Coba. Ganti aja mic-nya yang pakai yang itu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi yang saya tangkap pelajaran dari Ustadz selama pada pertemuan ini adalah pertama adalah iman, betul. Kedua adalah sabar, betul. Ketiga adalah sholat khusyuk, ikhlas. Di mana itu tingkatan dasarnya kita menyebutnya mukminin, sholihin, mukhlisin, dan koreksi kalau saya salah. Sholat muslimin, mukhlisin. Tujuan kita kan akan ke menjadi mutakin, betul, bertakwa. Mohon koreksi, apakah ada tingkatan lain? Betul. Dari semua ini, contohnya adalah muhsinin, itu ada di mana atau ada lagi? Mohon koreksi. Baik, jadi gini Pak, saya jelaskan dulu ya. Metodologi pertama itu saya akan menjelaskan tujuh metodologi yang selama ini kita kajian.
iman, sabar, sholat khusyuk, ikhlas, nanti tawakal, bersyukur dan zikir. Itu metode dasar. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua masalah muslimin itu akan saya masukkan ke metode mengenal Allah nanti. Jadi 7 ini dulu selesai, baru nanti kita lanjut ke mengenal Allah. Kenapa kita harus kenal Allah? Bayangkan Bapak Ibu mengabdi kepada Allah, kalau tidak kenal Allah bagaimana nanti? Nah, itu nanti lanjutan dari ini metode dasarnya dulu. Metode dasar ini namanya 7 ilmu penjernih hati. Untuk membersihkan hati kita dulu, baru nanti lanjutannya mengenal Allah. Itu nanti kita bahas di situ. Ya Pak ya? Baik. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke MC Pak Rama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.